Dunia ini nggak keputus. Suaraku saat ini, angin di luar, semuanya adalah gelombang yang mulus dan juga kontinu. Tapi komputer kita, dia nggak paham konsep mulus. Komputer cuma ngerti angka 0 sama angka 1. Jadi gimana caranya kita itu bisa maksa realitas kita ini yang nggak terbatas itu masuk ke dalam kotak digital yang kaku? Jawabannya ada pada dua ilusi matematika. Yang pertama adalah sampling dan juga kuantisasi. Dan hari ini kita bakal buktiin pakai suara aku sendiri. Bayangkan suara asli itu kayak garis melengkung pelangi. Dia tuh sempurna. Tapi buat nyimpen di komputer, kita tuh harus ngubah dia jadi deretan angka-angka. Nah, tapi kita punya dua masalah nih. Yang pertama itu ada waktu. Kita tuh nggak bisa nyatet suara setiap saat selamanya. Jadi kita tuh harus motong-motongin waktu gitu. Inilah yang disebut sampling. Jadi bayangkan ada kamera video gitu ya. Dia itu kan sebenarnya video itu merupakan ribuan foto dalam 1 detik gitu. Bedanya, kalau di standar audio modern, kita tuh ambil 48.000 sampel per detik. 48 kHz gitu ya. Kenapa harus banyak itu? Kenapa nggak 100 aja gitu? Ya kan? Karena telinga manusia itu curang. Jadi menurut teori Maniquis, kita tuh harus ambil sampel minimal 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi yang bisa kita dengar, yaitu 48.000 kali per detik itulah. Itu merupakan batas aman agar suara-suara kita itu nggak kedengeran kayak robot gitu. Sekarang kita masuk ke masalah kedua, yaitu adalah kekerasan suara atau amplitudo. Jadi saat komputer itu ngambil sampel di detik kesekian, mungkin ya tingginya tuh ada di level mungkin anggaplah 5,739 bla 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 gitu ya. Nah, tapi komputer itu harus membulatkannya ke angka yang desimalnya tuh nggak begitu banyak gitu. Dan inilah yang disebut sebagai kuantisasi, yaitu pembulatan nilai ke level terdekat yang tersedia. Jadi semakin banyak levelnya, yaitu bit depth, jadi kita pakai bit sebesar 32 bit gitu ya, itu bakal semakin akurat suaranya. Tapi tetap aja, itu adalah pembulatan, jadi tetap ada sedikit error lah di sana. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender, trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine colored days, warmed by the sun, deep velvet nights, when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. Oke, mari kita bedah suara tadi. Kalian bisa lihat kan, puncak gunung ini ada di mana? Ini ada di frekuensi sekitar 200 sekian lah. Nah, secara sains, frekuensi 200 Hz ini itu ada di tangga nada sekitar G3 gitu lah. Ini mengonfirmasi bahwa jenis suaraku sendiri itu adalah tipe bariton. Jadi komputer itu berhasil nangkap getaran pita suaraku yang cukup berat ini dengan memotongnya 48.000 kali dan menyusunnya kembali menjadi grafik seperti ini. Tapi ada satu kebohongan terakhir. Lihat dua grafik ini. Ini adalah suara yang sama. Tapi kenapa yang kiri kelihatan lebih kurus dan yang kanan kelihatan lebih gemuk? Perbedaannya di modenya. Jadi di mode linear, suara nafas, suara detak jantung, suara noise-noise kayak gitu, itu dianggap nol. Jadi dia itu kayak kecil banget. Bahkan bisa dibilang hilang gitu ya. Tapi kalau di mode logaritmik atau di desibel, kebenaran sejatinya itu bakal terungkap. Telinga manusia itu kan logaritmik. Jadi kita tuh bakal sangat sensitif pada suara yang pelan gitu. Jadi, grafik desibel ini, walaupun kelihatan kayak berantakan banget gitu kan, itu adalah representasi yang paling jujur tentang apa yang sebenarnya didengar oleh telinga manusia. Jadi yang pelan tetap kelihatan pelan, nggak hilang kayak linear dan sebagainya, kayak gitu. Oke, jadi pada akhirnya sampling dan kuantisasi itu hanyalah cara kita menipu otak kita sendiri. Kita bakal menyusun ribuan titik-titik diskrit 0 sampai 1 menjadi sebuah ilusi kontinuitas. Dan ketika ilusi itu sempurna, kita tidak lagi mendengar angka 0 dan juga 1, melainkan kita akan mendengar musik. Itu tadi penjelasan dari saya.
Abinaya Rajil Vargas 18224 087. Dan terima kasih sudah menonton.